Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan ayat suci dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita orang-orang yang beriman untuk ya mengerjakan puasa Ramadan. Ketika disebut kutiba ya diwajibkan ke atas kalian mengerjakan saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Tujuan siamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar agar bertakwa. La'allakum tattaqun ya. Ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari terbilang sebentar ya. Oleh karena itu kita di bulan suci Ramadan merasakan hari itu tidak berjalan tapi berlari. Perasaan baru satu Ramadan tahu-tahu sudah ya hari ke-6. Perasaan baru seminggu Ramadan tahu-tahu sudah hari ke-14 ya udah 2 pekan. Berlari. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Beberapa hari terbilang sebentar yang bisa dihitung ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan tetap memperhatikan sisi-sisi kelemahan seorang manusia karena Allah juga yang mengatakan laqad ya wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami ciptakan manusia dengan segala kelemahannya ya. Sehingga penting untuk kita pahami di sini syariat ini tidak pernah memberatkan, syariat ini justru meringankan agar manusia lebih ringan, lebih terlepas dari beban-beban dosa dan berat-beratnya kemaksiatan. Oleh karena itu diringankan dengan puasa. Dan ayat berikutnya kalau kita lihat yang namanya fikih Ramadan itu dari ayat 183 sampai 187 suratul Baqarah. Di sana Allah SWT mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Sebagaimana diwajibkan terhadap orang terdahulu juga agar bertakwa. Jadi syariat ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan tidak hanya manusia yang diperintahkan untuk puasa ya. Kita lihat hewan-hewan pun berpuasa. Dan kita lihat juga ternyata hewan yang berpuasa itu karena satu tujuan ya. Ada yang kemudian dia berubah bentuk, bermetamorfosa seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ada yang hanya ganti baju seperti ular ya. Ketika berhibernasi tiba-tiba beberapa waktu kemudian berubahlah keluar dari sarangnya ya. Tapi dengan pakaian baru alias ganti kulit ya. Tidak berubah bentuk, tetap ular-ular juga. Ya, oleh karena itu kerap ulama mengatakan berpuasalah seperti puasanya ulat, jangan berpuasa seperti puasanya ular gitu ya. Yang esensinya dia-dia juga hanya ganti baju doang gitu ya. Kenapa? Karena pribadi takwa itu tidak dibentuk instan. Pribadi takwa itu ya terbentuk dengan pengorbanan, dengan kesungguhan, dengan imsak. Ya, asyam al-imsak, saum atau puasa itu menahan. Jadi pribadi takwa itu hanya lahir kalau kita bisa menahan seluruh hawa nafsu kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, barulah terbentuk pribadi yang bertakwa seperti taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak instan. Jadi bukan karena lapar terbentuk pribadi takwa. Banyak orang mengatakan bulan puasa adalah bulan lapar. Wah, tidak, ya. Bulan Ramadan ini bukan bulan lapar, tapi bulan melatih kita untuk empati terhadap saudara-saudara kita yang lapar ya. Bulan yang melatih kita untuk bisa menahan segala syahwat kita untuk tidak makan tidak minum, bukan untuk lapar, tapi untuk bisa merasakan empati. Oh, ternyata yang lapar seperti ini. Oleh karena itu kita akan memberikan mereka bantuan, kita akan memberikan mereka makanan, kita akan memberikan mereka ya rasa yang bisa kita rasakan yaitu kenyang ya. Oleh karena itu Allah SWT sendiri mengatakan man fatara fihi iman. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, takjil kepada orang puasa, kana lahu ajruhu. Ya, maka dia dapat pahala dari puasanya sendiri dan pahala orang yang dikasih makanan berbuka duna an yanqusa min ajrihi syai'an. Ya, tanpa harus berkurang pahala orang yang dikasih makanan berbuka. Bahkan di cloning dijadikan dua, satu buat orangnya, satu buat kita yang memberi makanan berbuka. Ya, sehingga Allah SWT betul-betul memberikan gambaran lewat lisan Rasulnya juga. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj
Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena menikah itu lebih menundukkan pandang dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm, ya, fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang nggak sanggup saum maka sering-seringlah puasa, karena puasa itu sebagai perisai, ya. Jadi kita lihat di sini apa yang membuat pribadi takwa terbentuk dengan puasa. Karena ternyata harus mempuasakan pikiran, mata, telinga, tangan, kaki, lisan. Maka terbentuklah pribadi takwa. Ketika kita sanggup menahan, ya, menahan semua bentuk godaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanpa menahan maka tidak mungkin rasa lapar membentuk pribadi takwa. Makanya kenapa kita lihat ada banyak orang-orang yang lapar, naudzubillah ya, kalau nggak punya iman. Ada yang mencuri, berzina, membunuh. Kalau ditanya kenapa alasannya sampai mencuri, berzina, membunuh, jawabannya sama, lapar. Ya, jadi memang penting buat kita untuk melihat bukan laparnya yang membentuk takwa, tapi menahan diri itu yang membentuk takwa. Ya, sehingga kita bisa lihat di slide ke-8 ya. Slide ke-8 mengingatkan kita bahwasanya agar puasa kita betul-betul menjadi sarana pembentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penting buat kita untuk memperhatikan kualitas puasa. Kualitas puasa itu diperhatikan dari sisi apa? Ya tadi, menahan mata dari segala sesuatu yang dilarang untuk dilihat, menahan telinga dari segala sesuatu yang dilarang untuk didengar, menahan lisan dari segala sesuatu yang dilarang untuk diucapkan, ya, dan menahan tangan dan kaki dari segala sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan, ya. Oleh karena itu makna puasa lebih dari sekedar, ya, menahan diri. Bahkan puasa itu artinya meninggalkan segala jenis hal yang tidak bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan tantangan dan solusi, ya, sebenarnya dalam hidup kita pasti ada masalah. Ya, ada tantangan, ada solusi. Maka untuk mengatasi hambatan dalam beribadah, salah satu caranya adalah justru dengan puasa, ya. Jadi puasa itu menghilangkan rasa malas, menghilangkan godaan duniawi, menghilangkan perasaan ya kayaknya nggak sanggup berbuat apapun juga. Ada orang yang pada akhirnya apatis, depresi, itu pasti bukan orang yang rajin puasa. Kalau yang rajin puasa nggak akan seperti itu insya Allah, karena tertempa, ya. Ditempa dengan kebiasaan untuk menahan. Ini kalau biasanya puasanya benar. Kalau nggak benar maka akan sulit kita menciptakan pribadi takwa dari generasi yang salah paham tentang cara berpuasa, ya. Dan mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati, ya. Ini yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, saumul khususul khusus. Puasa yang sangat-sangat khusus, ya. Yaitu puasa yang dalam kondisi memang menahan segala unsur yang membuat dari kita mengerjakan kemaksiatan. Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wa la yasqab. Wa in syatamahu ahad aw qatiluhu falyaqul inni shaim. Di mana hari kamu berpuasa maka berkatalah yang baik dan jangan berteriak, ya. Jadi memang perintahnya fala yarfuth, jangan berkata keji, jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, jangan berkata kasar, wala yasqab, jangan teriak-teriak. Ya, ini standar kalau kita lagi puasa, ya. Dan kalau ada seseorang yang nantangin bertengkar, jawab saja, saya lagi puasa, gitu. Saya lagi puasa. Jadi itu yang paling penting, jangan diladeni tapi justru mengatakan saya lagi puasa. Maka keempat dan kelima, penting buat kita untuk mempuasakan tangan dan mempuasakan tangan kaki, ya, dari tindak-tindak kezoliman. Karena yang penting kita untuk pahami, ya, segala sesuatu, ya, sambil ada yang iklan nih. Ya, ada iklan lewat, maaf. Ada iklan lewat. Ya, suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar nggak suaranya? Pendengar saja. Iya, ini padahal jauh nih dari benua Australia. Masya Allah. Jauh. Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah kalau terdengar. Jadi memang penting untuk mempuasakan tangan dari menzolimi seseorang. Ada kalanya kita mungkin lisannya terjaga, ya, tapi mata kita melotot saat lisan kita tidak bisa marah, mata kita melotot. Ya, mata kita yang marah. Ada juga dalam satu kondisi yang memang kita sanggup menahan mata kita dan lisan kita, tapi tangan kita untuk mencubit, ya, misalnya nyubit anak gitu, ya, itu kan satu hal yang sangat dilarang, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan gitu, ya, sehingga disebutkan juga
ternyata apa yang kita kerjakan sebagai satu bentuk ibadah itu kadang-kadang kita batalkan dengan dalam satu waktu yang sama dengan kondisi yang berbeda. Contoh, kalau kita sebut bulan Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan, maka harusnya kita banyak istighfar, ya, banyak mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Akan tapi kebanyakan manusia justru dalam kondisi istighfar itu mengerjakan dosa. Contoh lah ya, kalau yang misalnya masih sama anak kecil marah-marah, ya astagfirullah, matanya melotot sambil mengucap astagfirullah, terus tangannya nyubit melintir. Nah itu apa esensi dari minta ampun kepada Allah? Gak ada, kehilangan esensi. Makanya jangan kita puasa tapi kehilangan pahala puasa, kehilangan manfaat puasa gitu ya. Jadi nggak dapat pahala, nggak diampuni dosa. Itu yang paling repot ya. Sehingga kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus semata ya. Itu yang sesungguhnya Allah nggak butuh seseorang itu meninggalkan makanan dan minumnya ya semata karena dia. Allah menginginkan seorang manusia meninggalkan makanan dan minumnya jelas karena Allah, sambil mengharapkan ridho Allah dan juga sambil takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata karena makhluk gitu ya. Bukan karena makhluk, bukan karena dirinya, bukan karena diri seseorang ya, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang diharapkan oleh syariat kita. Sehingga disebutkan man shoma walam yarfus gitu ya, barang siapa yang puasa dan tidak mengatakan perbuatan-perbuatan kasar dan keji, maka dia seperti dilahirkan lagi dari rahim ibunya ya. Dan juga man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata kasar, keji ya, dan bertengkar apalagi ya, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, karena mereka sudah menjaga hawa nafsunya dari perkara halal, tapi justru membatalkan puasanya dari dengan perkara-perkara yang haram ya. Bertengkarnya haram, berkata kasarnya haram, meninggikan suara berteriaknya juga haram ya. Jadi wajib untuk bersih hati dan pikiran, menjaga kesucian Ramadan ya, dan juga menjaga kesucian Ramadan dengan lisan ya, hati-hati lisannya dan juga pikirannya ya. Jadi lisan dan pikiran, jadi harus satu satu paket gitu ya, lisan dengan pikiran. Ketika disebut satu paket, maka penting buat kita untuk menjaga secara keseluruhan. Dan kalau ada yang mengatakan, aduh saya cuma satu orang atau dua orang, itu yang lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kita hanya mengenal satu orang ataupun dua orang yang kemudian kita berharap dia bisa mensupport ya, mensupport kita melaksanakan ibadah ataupun bisa mengingatkan kita untuk menjaga mutu kualitas puasa kita, maka sangat merugi. Karena memang sebenarnya ya bukan karena bukan karena orang lah kita berpuasa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sendirian, mau ada satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang, tidak berpengaruh ya. Artinya kita tetap berupaya untuk apa? Untuk mengerjakan segala jenis amal ibadah dan amal soleh, menjaga kebersihan hati dan menjaga kebersihan pikiran kita sampai akhirnya ya, sampai akhirnya kita betul-betul bisa mengerjakan semua tuntutan syariat yang berkaitan dengan puasa. Jadi betul-betul harus kita kita coba gitu ya. Amal soleh terbaik itu seperti apa sebenarnya di bulan suci Ramadan. Makanya penting juga untuk kita lihat ternyata amal soleh yang bagus ya justru yang perbanyak ibadah, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disebutkan semuanya tidak akan diterima ya, kalau kita lihat amalan-amalan yang memang tidak berdasarkan dari mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak diterima puasanya, nggak diterima sholatnya, nggak diterima apapun juga bentuk amal soleh dan amal ibadah kalau niatnya salah dan kalau hasilnya tidak ada. Fawailul lil musallin, neraka wail buat orang yang sholat. Ternyata kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, dan mereka orang-orang yang ria. Wa yamna'unal ma'un, dan mengharap ridho selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang kadang-kadang banyak orang yang berharap dipuji dan dinilai oleh makhluk, tapi pada satu waktu yang sama dia melalaikan penilaian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tahu udah amalan-amalan terbaik itu ya dari amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Tentunya yang wajib jangan ditanya lagi ya. Maka yang sunnah itu seperti tilawah sunnah juga ya.
Maka kemudian apa? Belajar talabul ilmi juga sunnah. Ini yang penting untuk kita pahami. Banyak juga yang pada mengartikan kalau udah bulan suci Ramadan kan semua amal soleh libur gitu ya. Maka hanya Allah berikan kesempatan buat kita yang mau terus beramal soleh, pada akhirnya Allah berikan itu ya pintu-pintu peluang untuk beramal dan saling berbagi sedekah dan kepedulian di bulan Ramadan ya. Tadi sudah disebutkan ternyata ya cerdas dalam beramal itu yang paling penting ya. Satu kali amalan dikerjakan bisa mendapatkan balasan yang banyak sekali. Dan kemudian juga kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan ya kalau kita lihat bulan-bulan mengiringi bulan suci Ramadan seperti Rajab dan Sya'ban, Rasul itu biasa beribadah ya sampai nyaris sebulan penuh ya. Ya, tapi kita lihat kenyataannya, realitanya. Kalau umatnya Rasulullah SAW biasanya kalau disuruh ibadah lebih ya, lebih dari batas kemampuan saja sudah merasakan salah fatal gitu ya. Dalam artian sebenarnya tidak pernah Allah mengatakan itu salah ya. Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan seorang hamba untuk mengejar pahala Ramadan, pasti Allah sudah menyiapkan hadiahnya ya. Sudah disiapkan hadiahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya itu ada ampunan. Ini syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ada juga hadiahnya berupa sedekah, syahrul sedekah ya. Jadi memang betul-betul kita bisa lihat betapa umat-umat yang terdahulu juga seperti itu ya. Kalau kita memang berharap dan sangat berharap juga sangat tidak siap kalau ketika dikabarkan ternyata Ramadan kita tidak bernilai gitu ya. Makanya kita berharapkan Ramadan kita berbuah ampunan, Ramadan kita berbuah itqun minan nar, diampuni dari neraka jahanam gitu ya. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu penting buat kita melihat contoh dari pribadi Rasulullah SAW. Enggak mungkin seorang manusia beriman enggak mau mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal contoh teladan yang terbaik itu untuk seorang manusia hanya dari pribadi Rasulullah saja. Ya. Jadi memang uswah hasanah. Kadang-kadang kita suka terlupa bahwasanya contoh yang terbaik dalam berbagai hal hanyalah Rasul. Ya, oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW juga di bulan suci Ramadan itikaf ya dan juga menyuruh istri-istrinya untuk itikaf untuk mencari ya mencari pahala Lailatul Qadar dan juga istri-istri Rasulullah SAW pada akhirnya ikut itikaf sendiri ketika Rasul sudah tidak ada ya. Jadi ketika Rasul meraih barokah, menjaga menjaga barokahnya untuk tetap ya mengerjakan sholat istiqomah 7 rakaat. Nah, tapi kalau kita lihat ya, masya Allah istiqomahnya Rasul untuk menjaga sholat witir ya, untuk menjaga sholat witir itu entah 5, 7, 9, 11, 13 ya sampai 13 itu akhirnya Allah realisasikan dalam wujud taraweh yang 11 rakaat atau 13 rakaat ya dan Rasul menjaga keistiqomahan karena buat Rasulullah SAW sunnah-sunnah itu menjadi wajib hukumnya apapun yang hukumnya sunnah di bulan suci Ramadan kalau untuk Rasul itu hukumnya wajib adapun untuk kita ya yang sunnah itu dapat pahala wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan suci Ramadan ya. Sehingga penting buat kita untuk melihat betapa dulu Rasulullah SAW ya mencontohkan kepada istri-istrinya untuk qiyamul lail, untuk apa menghidupkan malam dengan itikaf. Ya, walaupun memang kalau kita lihat istri-istri Rasulullah ada yang itikaf, ada yang tidak. Dalam artian itikaf itu sunnah, jadi jangan dipaksakan. Ya, ketika tahu dia sunnah jangan paksakan seseorang pun untuk mengerjakannya. Adapun mensupportnya boleh ya dan juga eh, contoh misalnya ada satu tempat sholat, sang suami tahu tempat sholat itu bisa dipakai buat laki buat perempuan ya. Tapi sesudah itu yang perempuan tidak mau memakai tempat sholat itu kenapa? Karena ternyata untuk standar perempuan nggak bersih gitu ya. Akhirnya dipakailah tempat sholat itu untuk orang laki-laki. Kalau di masa Rasul itu simple nggak masalah. Maksudnya apa? Tidak ada satu kewajiban ya, bagi seorang wanita kalau itu hukumnya memang sunnah. Walaupun pahalanya berlipat ganda kalau wanita sholat di masjid. Tapi Rasul nggak pernah memaksa wanita untuk jangan ke masjid. Dan Rasul nggak pernah juga memaksa wanita untuk ke masjid. Nggak pernah. Jadi untuk ke masjid dipaksa nggak boleh. Jangan ke masjid juga dipaksa nggak boleh. Dan kalau wanita mau ke masjid justru nggak boleh maks dan nggak boleh ya nggak boleh dipaksa kalau nggak boleh dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Itu diantara sunnah-sunnahnya ya. Maka
penting untuk memperhatikan sunnah qiyamul lail ya, ataupun sunnah mencari pahala Lailatul Qadar. Itu ada satu malam ya, ketika disebutkan dia dalam kondisi yang uh, ini ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, kondisi damai ya. Jadi kondisi yang tidak boleh ada pertengkaran. Kalau ada pertengkaran maka bisa jadi tidak terjadi Lailatul Qadarnya turun di malam itu ya. Makanya penting buat kita untuk menjaga, ya menjaga apa, posisi malam Ramadan itu harus, kalau bisa kalaupun kita tidak bisa ke masjid, jangan sampai di rumah pun tertidur. Nah itu dia. Itu menjaganya, menjaga untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kemudian kita lihat lagi fikih puasa Ramadan. Kan dari ayat 183 sampai ayat 187 itu isinya fikih semua, ya. Isinya fikih semua. Kalau kita sebut Ramadan itu sebagai satu perintah, maka kita lihat semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Isinya fikih semua ya, dan kemudian hadis-hadis melengkapi fikih tadi. Contoh, berbukalah dengan yang manis, itu nggak ada, itu bukan hadis. Yang ada adalah Rasul memerintahkan berbukalah dengan kurma. Ya, berbukalah dengan kurma. Kalau nggak ada kurma maka air putih ya. Maka rukhsah-rukhsah sangat banyak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sakit, au ala safar, atau musafir, dan nggak ketemu air, maka boleh dalam kondisi itu tayamum ya. Ini kalau tayamum kalau kita kehilangan toharoh. Tapi kalau dalam kondisi kita musafir nggak bisa puasa, ya batalkan gitu ya. Jadi selalu ada rukhsah keringanan. Dalam kondisi kita nggak ada air, dalam kondisi musafir, dalam kondisi sakit, silakan tayamum. Tapi kalau dalam kondisi kita berpuasa, lantas ya kita musafir atau sakit, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, silakan batalkan dan diganti di hari yang lain. Itu banyak sekali. Ya, banyak kondisi-kondisi khusus spesial yang memang Allah berikan ya, sebagai bentuk apa? Bentuk pemahaman kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Allah tahu hambanya ini makhluk yang lemah. Oleh karena itu butuh dikuatkan. Ya, butuh dikuatkan, tapi tetap ada hal-hal yang memang bentuknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan rukhsah. Orang sakit, orang hamil, orang melahirkan, ya orang yang sudah wafat, ya maka tentunya ada hal-hal yang dikategorikan sebagai rukhsah, dibolehkan untuk mengganti. Ya apalagi kalau yang udah meninggal, tentunya nggak bisa mengkodok. Ya kalau kalau yang sudah wafat tidak bisa mengkodok, maka diberikan ya kesempatan untuk ahli warisnya mengkodokkan, ataupun juga ahli warisnya membayarkan fidyah ya. Nah, maka kita bisa lihat untuk wanita hamil dan menyusui. Ya, kalau wanita hamil dan menyusui ada 4 pendapat. Jadi jangan sampai ada orang wanita hamil dan menyusui tiba-tiba aja nih, belum mencoba, tiba-tiba aja mengatakan saya mau bayar fidyah aja Ustazah. Padahal belum mencoba. Jadi penting untuk kita mencoba dulu baru bisa memutuskan lanjut atau tidak gitu ya. Jadi ini bicara masalah 3 perkara, yaitu hamil ya, menyusui, dan juga orang yang sakit ya. Tapi keringanan itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan diberikan keringanan, maka diberikan rusa, diberikan ya kesempatan-kesempatan untuk mengganti dengan perbuatan yang lain ya. Ya, kalau disebutkan mengganti di hari yang lain atau mengganti dengan perbuatan yang lain. Contoh, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang yang puasa itu rasanya berat sekali, maka bisa digantikan kalau dia batalkan ya. Dia batalkan dan gantikan bukan dengan puasa, bisa dengan fidyah. Buat siapa itu? Buat orang yang sudah manula. Untuk yang manula, yang sakit tidak ada harapan sembuh, untuk hamil dan menyusui, menurut Imam Malik boleh bayar fidyah saja. Tapi kalau menurut 3 imam yang lain, ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki, nggak boleh bayar fidyah saja. Harus fidyah plus, ya plus apa, plus umroh. Harus fidyah fidyah plus apa ya. Jadi kalau kita lihat ternyata fidyah plus puasa plus kodok gitu ya. Fidyah plus kodok kalau menurut yang selain Maliki. Tapi kalau untuk Maliki cukup fidyah saja. Ini berdasarkan interpretasi ayat ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya itu surat Al-Baqarah.
Ya, surat Al-Baqarah ayat 184, ayat 185 Allah ulangi lagi, faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit ataupun musafir, nggak sanggup puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, diulang lagi oleh Allah, silakan mengkodoknya ya di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan ya. Jadi memang kemudahan yang diinginkan dan bukan kesulitan. Oleh karena itu penting buat kita merasa bersyukur ya terhadap perintah-perintah Allah yang memang sebenarnya ya tidak sulit buat kita untuk mengerjakannya, bahkan banyak keringanan buat yang sakit, yang manula ya, kemudian juga bukan cuma yang sakit dan yang manula ya, yang musafir, yang hamil, yang menyusui, pekerja keras juga begitu ya. Pekerja keras sendiri di beberapa negara dibolehkan untuk mengambil pendapat bahwasanya untuk pekerja keras kalau nggak sanggup puasa ya maka silakan fidyah. Walaupun untuk beberapa negara lain mengatakan ya pendapat Imam Syafi'i lah yang paling kuat yaitu kodok saja. Ya sebegitu banyaknya hukum yang ada di hadapan kita dan semuanya keringanan bentuknya. Maka keringanan yang terakhir adalah kalau udah sampai Ramadan nggak lunas juga hutangnya. Sudah sampai Ramadan tapi belum lunas juga hutang puasa Ramadan yang lalu. Maka hukumnya bisa kita lihat oleh Imam Hanafi mengatakan kodok dan tidak fidyah, Maliki mengatakan kodok dan fidyah, Syafi'i mengatakan kodok dan fidyah, Hambali mengatakan kodok dan fidyah. Artinya fidyah di sini sebagai bentuk hukuman. Jadi harus dikerjakan dua-duanya, kodok dan fidyahnya harus dikerjakan. Ya, sebegitunya. Eh, Hukuman yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kan waktu masih kecil kita nggak dengar kalau kita sudah masih punya hutang Ramadan, kemudian udah ketemu Ramadan lagi maka hutangnya berlipat kali dua gitu ya. Dulu kalau kecil hutangnya berlipat ganda. Padahal tidak, kata Allah hutangnya tetap, kalau memang hutangnya tiga ya tiga, kalau dua ya dua, kalau satu ya satu. Tapi plus fidyah. Ya, jadi plus ada plusnya. Plusnya itu memberikan makan satu orang fakir miskin satu kali makan untuk satu hari kita nggak puasa gitu ya. Jadi itu keringanan tapi sebagai penggugur dosa dalam satu waktu yang sama. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat kemudahan-kemudahan yang ada bukan cuma di syariat puasa ya, di syariat apalagi kemudahan yang ada ya. Mengkodok saum Ramadan jelas. Kalau sholat gimana? Ada fidyah nggak? Jelas nggak ada kalau sholat nggak ada fidyahnya. Ya, tapi rukhsahnya keringanannya ada. Apa itu rukhsah dan keringanannya? Menjamak dan mengkosor. Itu rukhsah dan keringanan. Jamak juga, kosor juga. Itu kan rukhsah dan keringanan. Intinya apa? Setiap jenis ibadah itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Termasuk puasa. Sehingga penting buat kita pada akhirnya ya untuk memperhatikan kasih sayang Allah ini sangat luas. Bahkan di ayat 187-nya surat Al-Baqarah disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan buat kalian pada malam-malam bulan suci Ramadan hubungan suami istri dengan suami-suami kalian boleh, dengan istri-istri kalian boleh. Artinya dilarangnya makan, minum dan hubungan itu kalau lagi matahari terang, di dalam artian dari subuh azan Allahu Akbar sampai maghrib azan Allahu Akbar itu dilarang di situ karena memang hurumatus syahr, kehormatan bulan harus dijaga ya. Yang dalam kondisi berpuasa kemudian melanggar perintah untuk tidak hubungan maka dia terkena dam ya, ibarat dam kafaroh gitu ya, dia terkena kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya berat ya. Kafarohnya beratnya apa? Karena diperintahkan untuk ya membebaskan seorang budak. Padahal perbudakan udah nggak ada sekarang zaman ini. Maka kemudian diperintahkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Gak akan ada yang tahan dan sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Maka diperbolehkan untuk menggantinya dengan memberi makan fakir miskin. Jumlahnya 60 orang. Karena kita nggak sanggup puasa 60 hari, misalnya pelanggarannya 1 bulan gitu misalnya ya. Maka ya, tapi kasihan banget kalau ada orang yang melanggar sampai 1 bulan gitu ya. 1 bulan pelanggaran besar, masa hubungan suami istri ya. Walaupun dia seorang pengantin harus menjaga kehormatan bulan suci Ramadan ya. Makanya kalau adalah yang seperti itu, maka ya kita lihat betapa Allah memberikan rukhsah dan keringanannya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya 60 orang fakir miskin kalau kita nggak sanggup puasa 60 hari. Itu untuk satu kesalahan atau satu pelanggaran. Kalau ada yang mengatakan saya mengerjakannya berhari-hari atau saya mengerjakannya berkali-kali, ya dikaliin aja.
Itu yang pasti berat. Makanya kenapa Rahman dan Rahimnya Allah juga membuat hukuman tadi hanya terkena kepada seorang perempuan atau wanita, hanya terkena kepada seorang suami, tidak kepada istrinya ya. Jadi hanya suaminya yang kena, istrinya tidak. Kenapa suaminya kena, istrinya tidak? Karena memang tidak ada istilah istri memaksa suami untuk hubungan. Yang ada adalah suami maksa istri untuk hubungan. Istri kadang-kadang suka diam saja. Terlepas dari dia mau atau tidak, dia ridho atau tidak, tapi yang jelas yang kena hukuman adalah suaminya ya. Itu yang disebut kafaroh. Yang lainnya ya ringan. Kafaroh itu yang mengingatkan ya. Dan kadang-kadang juga mungkin kita bukan hubungan tapi masih pacaran. Nah, itu kan juga sama pelanggaran ya. Yang dilarang di bulan suci Ramadan adalah yang dilarang di luar bulan suci Ramadan. Sama hukumnya. Ya, artinya nggak ada keringanan sudah penjelasan ini ya. Selain apa? Selain memang penting untuk kita mencicil ya hari-hari yang kita langgar ataupun yang kita tidak berpuasa di dalamnya. Dicicil aja, diterima atau tidak diterima bukan urusan kita, tapi dicicil aja, semoga nanti Allah terima gitu ya. Jadi penting buat kita untuk melihat dan jangan sampai kita kalah dengan kuda perang wal adiyati dhabaha ya, yang memang Allah berikan semangat tinggi ya, dan juga melindungi pasukan Islam ya. Itu kalau kita lihat kuda lebih, kadang-kadang kuda lebih pintar dibanding kita manusia ya. Udah lebih all out menjalankan perintah, sedangkan kita manusia kadang-kadang banyak berdalih ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas dari fikih puasa Ramadan ya. Jika ada yang ditanyakan silakan.